Burung dara baru dilepas dari sangkarnya. Kepada MC pembawa acara, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya kurang semangat, kurang kompak ya. Sebelumnya saya kasih pantun lagi. Belum. Di rumah saya ada kolam, tapi saya nggak ada isinya. Siapa saja yang menjawab salam, saya doakan dimudahkan rezekinya. Tapi jawabnya kurang semangat juga. Ya, kurang semangat. Harus sekali lagi. Pak Camat jualan tomat. Yang beli harus hormat. Kita umat Nabi Muhammad menjawab salam harus dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasak lodeh pakai ubi supaya sedap aromanya. Selamat memperingati hari Maulid Nabi. Semoga kita diberi syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita baca sholawat. Sholatullah Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله صدق رسولنا الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Majelis Taklim Al-Khairiyah
Ibu Anis beserta stafnya, mata'anallah bituli hayatiha. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati selaku guru pembimbing Majlis Taklim Al-Khairiyah, Bu Ustadzah Himatin, mata'anallah bituli hayati, dengan ucapan yang sama. Semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para guru-guru, para orang tua saya, para ibu hajah, calon hajah, ayyuhal ummahat, jamaah Majlis Taklim Al-Khairiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur bagi Allah yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan. Dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan saking cintanya terhadap Rasulullah, yaitu memperingati hari kelahiran Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya hari ini adalah tanggal 13 Rabiul Awal tahun 1446 Hijriah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa hadir di majlis yang mulia ini, yang walaupun sangat sederhana akan tetapi tidak mengurangi rasa kekhusyuan kita, rasa mahabbah kita, rasa cinta kita terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini ini akan menjadi satu catatan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Salawat beserta salam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita akan mendapatkan syafa'atul uzmah kelak di yaumil qiyamah dengan seringnya kita membaca sholawat terhadap baginda Rasulullah. Kita akan mendapatkan syafa'atul uzmah dari beliau. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Ibu-ibu hadirat yang saya hormati, biasanya saya ngajinya duduk, sekarang karena sekaligus memperingati hari Maulid, saya agak dirinya di podium, ya. Bukan karena lain-lain, tidak ada, semua sama. Bukan dalam arti saya paling tinggi, enggak, ya. Walaupun saya berdiri, mungkin saya paling rendah di hadapan ibu-ibu, ya. Karena supaya lebih semangat lagi, karena momennya ini adalah walaupun secara sederhana memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi, apa sih Maulid Nabi? Yaitu kelahiran Nabi. Kenapa kita memperingati daripada kelahiran Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah Nabi Muhammad memerintahkan kepada kita, ya ummati, apabila nanti aku sudah tidak ada, tolong diperingati hari kelahiranku? Nabi Muhammad tidak memperingatkan kepada umatnya seperti itu. Kenapa? Karena kita sebagai umatnya yang sudah diperjuangkan sangat luar biasa, yang walaupun beliau tidak memperingatkan kepada kita, memerintahkan kepada kita, karena saking kita mahabbahnya kepada beliau, cintanya kepada beliau, akhirnya wabil khusus negara Kesatuan Republik Indonesia, negara Indonesia, hampir mayoritas setiap bulan Rabiul Awal majlis taklim sekecil apapun biasanya memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud apa memperingati kelahiran? Kita harus mengenang jasa-jasa beliau. Hari apa beliau dilahirkan, kemudian tanggal berapa dia dilahirkan. Jadi kita ingat kembali perjuangan apa yang beliau telah sampaikan kepada umatnya yang sangat luar biasa. Rintangannya sangat luar biasa ketika untuk memperjuangkan agama Islam. Nah inilah, karena kita saking cintanya terhadap beliau, akhirnya setiap bulan Rabiul Awal kita memperingati kelahiran beliau, walaupun
Nabi Muhammad tidak memerintahkan, tidak nyuruh kepada kita semua. Ibu-ibu hadirat yang saya hormati, tepatnya Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ini jelas pelajaran kita ketika kita masih di madrasah ibtidaiyah dulu. Ketika kita masih ngaji di madrasah ibtidaiyah, ini ada pelajaran yang namanya tarikh. Artinya tarikh itu sejarah. Tarikhnya bukan sejarah apa yang disebut tarikh Islam, sejarah Islam. Ada tarikh sejarah umum, tapi ini tarikh Islam, tarikh sejarah Islam, di mana Nabi Muhammad SAW yang telah dilahirkan oleh ibunya Siti Aminah tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan tanggal 20 April tahun 570 Masehi, malam Senin menjelang fajar, ya, menjelang fajar. Kalau menjelang fajar, beliau menjelang subuh beliau dilahirkannya. Kita sama tahu yang sering saya sampaikan, ya, bahwa ibu-ibu biasanya kalau melahirkan sakit apa sakit banget, ya kan? Biasanya ibu-ibu, karena ibu yang melahirkan, makanya saya bertanya karena saya tidak melahirkan. Ibu-ibu biasanya kalau melahirkan sakitnya sangat luar biasa. Nah, Nabi Muhammad itu, Siti Aminah itu melahirkan Nabi Muhammad tidak terasa apa-apa. Bahkan ketika hamil pun tidak terasa. Ketika melahirkan tidak terasa sakit, tidak terasa apa-apa. Tiba-tiba Nabi Muhammad lahir dari rahim sang ibunya sudah dalam keadaan bersih, ya kan? Kalau kita kan ada ari-arinya, darahnya, bau amisnya sangat luar biasa. Tapi kalau Nabi Muhammad begitu dilahirkan oleh ibunya sudah dalam keadaan bersih, harum lagi, seperti minyak kasturi, minyak hajarul aswad, sudah harum. Dan di samping itu juga sudah memakai apa ya? Kalau bahasa kita ambet ya, celemek, ya, sudah memakai celemek dan sudah terhitan, ya, sudah terhitan. Makanya dulu saya pernah dengar ada orang melahirkan, ibu-ibu melahirkan laki-laki, begitu lahir titiknya sudah dihitan katanya. Ya, saya dengar itu nggak tahu dah benar atau tidak. Ya mungkin katanya ada yang bahasanya diinin sama setan lah. Tapi kalau Nabi Muhammad memang begitu terlahir, beliau sudah dalam keadaan suci semua. Tidak ada kotorannya, ya kan? Tidak ada darahnya. Kemudian bahkan kemaluannya sudah suci, ya, sudah disunat, sudah terhitan. Inilah pimpinan kita, Nabi besar kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat luar biasa. Bahkan ketika beliau mau dilahirkan, biasanya ibu-ibu sebelum ada bidan, sebelum ada rumah sakit, waktu ketika, kalau sekarang kan biasanya kalau lahir udah gampang tinggal nyomot doang. Kalau lahir kadang jarang yang ngerem, langsung dicomot, ya. Nah, ini Nabi Muhammad Siti Aminah ketika mau lahir, biasanya itu setan-setan sudah pada gentayangan. Kalau kita di rumah kan ada yang pakai sapu, ya kan, takut ada kuntil anak, ya kan. Ada yang pakai daun, apa macam-macam dah, ada rambut supaya tidak diganggu, dibawa oleh kuntil anak, ya kan. Nah itu ketika itu Nabi Muhammad mau dilahirkan, setan-setan sudah pada ngumpul nih. Bagaimana nih? Nah tapi akan tetapi ketika Nabi Muhammad mau dilahirkan, itu pada pergi semua, jauh, nggak pada berani. Setan-setan tidak mau mendekati, karena ini yang lahir adalah bukan seorang sembarangan, ya, adalah pemimpin, bahkan menjadi pemimpin umat seluruh dunia. Makanya ibu-ibu kalau dulu lahir kan biasanya dicamak-camain di rumah, ya kan, sebelum ada mak peraji datang, itu ada macam-macam dah, ya, dikebo-keboin di belakang bapaknya.
Oh, digepuk-gepuk pagarnya, subhanallah. Tapi kalau sekarang kan enggak, tinggal nyomot doang. Memang perbedaan dulu dengan sekarang sangat luar biasa jauhnya. Jadi kembali lagi ketika Nabi Muhammad dilahirkan, setan-setan nggak pada ada, bahkan sepi semua. Tidak ada angin, tidak ada apa, udaranya sejuk sama sekali. Ini ketika Nabi Muhammad akan dilahirkan. Karena momennya peringatan Nabi, jadi saya mengupas tentang sejarah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama saya buka tentang sejarah kelahiran beliau, ya. Karena kita sudah tahu beliau dilahirkan pada hari Isnin dan wafatnya juga nanti pada hari Senin juga. Kebetulan tahun 2024 ini kemarin jatuhnya tanggal 12 Rabiul Awal, jatuhnya pada hari Senin juga, ya. Tapi sekarang sudah tanggal 13, kemarin tanggal 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin. Makanya kalau menjadi umatnya Nabi Muhammad itu usianya tidak ada yang lebih dari 63 tahun, ya. Biasanya usia Nabi Muhammad umat-umatnya kebanyakan 63 tahun. Nah kalau ibu sekarang usianya sudah lebih, itu bonusnya sudah sangat luar biasa. Terima kasih sama Allah sudah diberikan bonus. Termasuk saya sudah diberikan bonus oleh Allah, ya Allah. Tinggal nunggu saja, ya. Kalau tadi ada lagu, sudah berapa usia kita, udah tua kan, ya. Jadi mau ngapain lagi, ya. Udah usia kita udah seperti ini. Karena umatnya Nabi Muhammad usianya nggak ada yang panjang, 63 tahun. Jadi Nabi Muhammad lahir pada hari Isnin, nanti kembalinya juga pada hari Isnin juga. Biasanya seperti itu. Makanya saya ingat kata orang tua saya dulu, orang-orang dulu, kalau lahirnya hari Senin, kembalinya hari Senin. Terkadang ada yang benar, ada yang enggak. Tapi kebanyakan saya ingat-ingat benar, ya. Emak saya lahir hari Selasa, benar, pulangnya hari Selasa. Bapak juga begitu, yang seingat saya, ya, yang seingat saya, tapi nggak tahu semua. Kalau saya lahir pada hari Ahad, mungkin setiap hari Ahad saya kadang-kadang ingat, ya Allah ini hari Ahad, ntar gua mati ini. Kadang-kadang begitu. Makanya kalau orang banyak ingat mati, ingat zikir mati, katanya panjang umurnya. Makanya setiap hari kelahiran kita ingat, ya Allah ntar ini mati, ya Allah ntar ini saya mati hari ini. Karena Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Isnin, wafatnya juga pada hari Isnin. Ibu-ibu hadirat sekalian yang saya hormati, itulah tentang sejarah kelahiran Nabi besar kita Muhammad Rasulullah SAW. Selanjutnya, kenapa kita pada hari ini merayakan hari kelahiran beliau? Pertanyaannya, karena kalau masalah bid'ah atau tidak udah jangan dibahas lagi, ya. Itu mah kalau masalah bid'ah, ada yang mengatakan bid'ah, ada yang enggak, udah jangan dibahas lagi. Kenapa ini kita peringati? Jawabannya karena kita cinta terhadap beliau. Bahkan kalau kita buka sejarah, ya, sebentar lagi, ya. Kalau kita buka sejarah, kalau pelajaran-pelajaran yang telah saya sampaikan dahulu, ya, supaya kita tahu tentang sejarah perjuangan Nabi besar kita Muhammad Rasulullah SAW yang harus kita tiru. Di dalam Al-Quran tadi saya bacakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum, sungguh telah ada pada diri Rasulullah apa? Uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Semua suri tauladan perbuatan yang baik. Jadi pada diri Rasulullah diberikan contoh yang baik. Makanya kita sebagai orang tua, sebagai pemimpin harus memberikan contoh yang baik terhadap anak-anak kita, generasi kita. Pemimpin harus memberikan contoh kepada rakyatnya. Pemerintah harus memberikan contoh kepada rakyatnya yang baik. Karena Nabi Muhammad yaitu telah diberikan contoh suri tauladan yang baik. Beliau katakan laqad kana lakum, kata Allah, sungguh ada pada diri Rasulullah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagi Rasulullah SAW. Kenapa? Perjuangan Rasulullah sangat luar biasa. Ditinggal ayahnya masih dalam kandungan, ditinggal ibunya usia 6 tahun. Ketika anak-anak pekerjaannya mengembala kambing, ketika remaja berdagang, susah banget hidupnya. Ya, sama dengan kita dulu susah banget hidup. Kalau zaman dulu, apalagi zaman Rasulullah, masih anak-anak kerjaannya ngangon kambing.
sudah remaja, berdagang. Setelah menjadi nabi, perjuangannya sangat luar biasa untuk menyebarkan agama Islam. Makanya saking kita mahabbahnya terhadap beliau, cinta kepada beliau, akhirnya kita peringatilah hari kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Jadi laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Siapa saja yang mengharapkan hari akhir, wadzakarullaha katsiran, untuk memperbanyak menyebut daripada asma Allah, memperbanyak, memperingati, membaca sholawat baginda daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang harus kita contoh, karena pada diri Rasulullah itu adalah suri tauladan yang baik, nggak sombong Nabi Muhammad. Dalam surat Al-Kahfi katakan, Kul innama ana basyarum mislukum yuha. Katakan sesungguhnya saya sama seperti kalian. Jadi Nabi Muhammad nggak sombong, Bu. Dia mengatakan, Kul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah sesungguhnya saya ini sama seperti kalian, karena diciptakan oleh Allah sama. Jadi Nabi Muhammad mengatakan ketika itu, saya sama seperti kalian manusia semua. Akan tetapi dia diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kelebihan mukjizat yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah misi beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misi yang terakhir adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus ya oleh Allah, kata beliau, untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti. Suara saya agak serak ya, kurang sehat serak. Jadi untuk menyempurnakan akhlak dan budi pekerti ya. Jadi beliau diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Bayangkan akhlak yang disampaikan oleh kita semua. Makanya kalau zaman dahulu, pada zaman jahiliyah, sebelum beliau menyebarkan daripada agama Islam, sangat luar biasa kebodohannya. Begitu bayi lahir laki-laki dipendam hidup-hidup, lahir bayi perempuan dibunuh. Iya, makasih ya. Dibunuh. Ini sangat luar biasa. Terus sekarang juga masih ada yang seperti itu ya. Tapi inilah perjuangan beliau yang sangat luar biasa, yang telah diperjuangkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu hadirat sekalian yang saya hormati, sedikit lagi kenapa kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad? Karena ini ada kisah yang sering saya sampaikan ya. Ini najar. Bagaimana hukumnya kita najar maulid? Najar artinya wajib. Kalau kita punya najar, apapun wajib. Ini ada seorang pemuda yang tampan ya. Ini hukum najar maulid pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan ketika itu ya. Jadi pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, ada seorang, mungkin ibu-ibu masih ingat, ada seorang pemuda yang tampan, yang sangat luar biasa tampannya. Ada seorang pemuda ini hobinya adalah berkuda, naik kuda. Jadi ada seorang pemuda, dia hobinya naik kuda. Mungkin karena dia hobinya berkuda, ketika itu narik pelananya salah entah gimana. Akhirnya kuda itu lari dan akhirnya nabrak rumah seorang raja. Ya, ingat ya ceritanya ya. Nabrak pintu seorang raja. Nah, di belakang pintu itu ada putri seorang raja. Ya. Akhirnya karena kudanya itu tertabrak oleh kuda seorang pemuda yang tampan, anak itu singkatnya adalah meninggal dunia alias mati. Ya, alias mati. Nah, bagaimana yang namanya beliau membunuh seseorang walaupun tidak disengaja, sangat luar biasa gemeternya ya. Sangat luar biasa seorang pemuda ini gemeternya. Kenapa? Karena telah membunuh putri seorang raja yang sangat luar biasa, yang namanya raja ya kan, udah segala-galanya. Akhirnya apa? Seorang raja itu, para pembantunya dipanggil. Wahai para pembantu, coba tangkap siapa seorang pemuda itu, bawa ke sini.
Nah setelah itu seorang pemuda itu dibawalah oleh para algojo sang raja. Setelah itu dipanggillah oleh sang raja seorang pemuda tadi. Setelah dipanggil dia nggak merasa gemetar, nggak merasa takut, nggak merasa apa. Pas ditanya sama seorang raja, wahai pemuda, benar kamu yang menabrak, yang membunuh putri aku? Betul, karena saya tidak sengaja. Tapi dia karena memang merasa tidak sengaja, dia nggak takut, nggak gemetaran. Dan di dalam hatinya seorang pemuda itu dia nadar, kembali lagi tentang nadar tadi, karena temanya nadar. Seandainya saya menghadap raja, kemudian karena saya sampai membunuh putrinya, saya tidak dihukum, saya nadar akan memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nadarnya yang sangat luar biasa seorang pemuda ini. Nah, setelah dipanggil oleh sang raja, dia tidak gemetar. Wahai pemuda, kenapa kamu kok saya panggil kayaknya seakan-akan nggak gemetar, nggak takut? Apakah kamu punya ilmu sihir? Tidak, wahai raja, saya tidak punya ilmu apa-apa. Kenapa? Kok kamu tidak merasa takut? Karena begitu saya punya nadar yang saya utarakan tadi, seandainya saya ini dibebaskan oleh sang raja, saya akan memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Karena pengakuan seorang pemuda itu yang ditanyakan oleh seorang raja, nadarnya sangat luar biasa untuk memperingati hari kelahiran Nabi. Akhirnya dibebaskanlah seorang pemuda tersebut. Bahkan untuk memperingati hari kelahirannya diberikan dana yang sangat luar biasa. Inilah keutamaan kalau kita mau memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang walaupun sederhana. Karena intinya begitu kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad, setelah kita baca marhaban, kita berdiri tadi mahalul qiyam, ini semua riwayat tentang Nabi Muhammad sudah ada di situ semua. Sudah ada di situ semua. Yang walaupun kita tidak tahu maknanya, akan tetapi sudah tercakup semua di situ. Oleh sebab itulah kesimpulannya adalah bahwa untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad adalah setiap bulan Maulid, walaupun di luar bulan Maulid ini diperbolehkan. Ya, ini sangat luar biasa. Kisah-kisah yang lainnya banyak sekali ya. Ada seorang yang tadinya kaya raya, akhirnya dia jatuh bangkrut, kemudian dia mau memperingati Maulid, akhirnya dia cari uang ke sana, cari uang ke sini, kemudian bagaimana caranya supaya memperingati Maulid ini punya uang. Akhirnya anaknya jadi tawanan kepada seorang raja, disuruh bekerja. Nah, kemudian setelah itu, setelah sudah diperingati, orang gak ada yang mau datang. Ya, orang gak ada yang mau datang. Setelah itu ada beberapa orang akhirnya datang juga. Ternyata yang datang di situ ternyata sebagian adalah ada daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akhirnya apa? Akhirnya anak yang tadi tawanan untuk menjadi kerja di rumah seorang raja itu dibebaskan. Bahwa yang datang itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan malaikat Jibril yang menyamar sebagai orang tawanan tersebut. Ini sangat luar biasa ya. Jadi kesimpulan tentang kelahiran Nabi Muhammad yang kita peringati pada hari ini adalah, ibu yang saya hormati, ini yang walaupun memang tidak dianjurkan oleh baginda Rasulullah, karena kita sebagai umatnya merasa cinta yang sangat luar biasa terhadap beliau. Setiap bulan kelahiran Nabi beliau yang walaupun sudah lewat tangganya, bahkan bulannya sudah kelewat juga, selalu kita peringati hari kelahirannya. Mudah-mudahan dengan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW ini, karena kita sudah membaca sholawat, akan mendapatkan syafaat-syafaatnya kelak di yaumil qiyamah nanti. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, mudah-mudahan dengan peringatan Maulid yang sangat sederhana ini tidak mengurangi rasa khusyuk kita, hikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil kiamah nanti akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang harus kita contoh teladannya ketika beliau masih kanak-kanak, masih remaja, sampai dengan beliau untuk menyebarkan daripada ajaran-ajaran agama Islam. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirnya mari kita mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara ini mendapat keberkahan serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita bacakan Ummul Quran suratul Fatihah untuk almarhumah daripada pendiri Majelis Taklim ini dan jamaah-jamaah kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya jamaah Majelis Taklim yang si A, si B, yang walaupun kita tidak tahu kita sebutkan namanya, orang-orang tua kita juga. Kemudian almarhum Haji Boy Ibrahim bin Tadah, Hadah Marwi, almarhum Hajjah binti Muhammad Amin, almarhum Haji Abdul Ghafur bin Haji Muhammad Marsyad, Ibu Sawiyah binti Saeli, Robi Hidayat bin Joni Hidayat, Haji Asmaradi bin Haji Muhammad Jarim, almarhumah Elawati Badrin binti Haji Asmaradi, almarhum Haji Mukhtar bin Jumlah, almarhumah Hajah Nami binti Satem, almarhumah Nyai Imran binti Pulana, almarhum Surat Suryadi bin Sali, almarhumah Rani binti Kana, wal marhumin wal marhumat bihada qaryah Duaran. Sailaha lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi wajhikal karim wa la ajimi sultanik. Allahumma rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna min awladina wa banatina wa talamijatana wa tilmijatina wa asatijatina wa muallimina wa jamaatina wa usratina, khususan jamaah al-khairiyah min ahli al-ilmi wa ahli al-khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-dhulmi wad-dair. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afwaf wal-ghina wal-istiqamah. Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi mohon dibukakan tutupan yang sebelas-belasnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.